Assalamualaikum teman-teman, salam nama budaya, salam kebajikan. Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cibitung. Kami dari Prodi Sistem Informasi. Di sini kami akan menjalankan tugas dari pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu mengamalkan nilai Pancasila. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Sistem Informasi dengan nama Ari Nugraha Atmadi. Dan di sini saya tidak sendiri, ada teman saya dari sebelah kanan. Saya Elisa Nusamsiah dari Program Studi Sistem Informasi dengan kelas 191A38. Saya Rati Ratnasari dari Prodi Sistem Informasi kelas 191A38. Saya Muhammad Farah Suhaimi dari Sistem Informasi dan kelas 191A38. Nama saya Arif Rahman Hakim dari Prodi Sistem Informasi dari kelas 191A38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi di Universitas Bina Sarana Informatika, program studi dari Sistem Informasi. Sebelumnya kami sini minta adik-adik untuk hadir di acara ini dengan tujuan yaitu pengenalan mengenai musik hadroh. Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan kabar terlebih dahulu ya. Dari teman-teman gimana kabarnya? Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Terus untuk sore ini materinya tidak banyak ya, dan saya juga mohon maaf karena meminta kalian di sini. Sudah mengganggu waktunya. Terima kasih juga sudah mau berkenan ke acara ini. Biar tidak bertele-tele, langsung aja dimulai materinya ya, yaitu mengenai alat musik hadroh dan apa itu alat musik hadroh. Bisa dimulai dari Kak Elisa. Ya. Jadi saya jelaskan sedikit terlebih dahulu tentang apa sih hadroh itu. Hadroh adalah kesenian yang menggabungkan nyanyian, syair-syair, dan alat musik tradisional seperti rebana, bass, darbuka, dan lain-lain. Terus hadroh juga sering diasosiasikan seperti acara-acara besar Maulid Nabi atau peringatan hari besar Islam lainnya. Ya. Terus Jadi untuk Arif. Ya. Nah, hadroh biasanya berfungsi untuk apa? ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak? Biasanya digunakan untuk apa biasanya? Biasanya? Alat musik hadroh. Nggak ada yang tahu ya? Oke, dilanjutkan tadi. Biasanya alat musik hadroh itu untuk mensyairkan atau melagukan atau melantunkan ya asma-asma Allah, biasanya untuk mendekatkan diri kita ke yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ya Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam definisinya ya, hadroh itu punya 6 fungsi. Yang fungsi utama itu sebagai spiritual. Jadi hadroh itu berguna untuk memuji dan menghormati Nabi Muhammad serta Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati syair-syair yang dilantunkan seperti itu, dan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan untuk fungsi kedua itu melalui sebagai pendidikan agama, karena dari syair-syair yang dinyanyikan oleh pelafal dan pendengar yang mendengarkan syair tersebut, kita bisa mendapatkan nilai-nilai moral maupun pengajaran mengenai agama Islam. Dan untuk yang ketiga itu sebagai hiburan dan kesenian. Hadroh juga nggak munafik kalau kita gunakan sebagai ajang hiburan dan kesenian gitu loh, karena di beberapa acara hal tersebut lumrah. Bisa dilihat dari kiai-kiai yang mulai untuk menyebarkan melewati hal tersebut gitu ya. Dan biasanya juga hadroh itu diperlombakan ya. Biasanya ada perlombaan hadroh fair tuh. Nah biasanya kan itu berkumpulnya tim-tim hadroh dan mengimprov dari alat kesenian hadroh tersebut. Setiap timnya memiliki improvisasi ketukan-ketukannya masing-masing dan diperlombakan biasanya. Untuk yang ketiga seperti itu, dan yang keempat itu ada dari penguatan budaya. Di beberapa daerah, hadroh itu udah jadi tradisi, udah jadi budaya seperti yang saya bilang tadi. Dilantunkannya seperti ada ajang perlombaan ya, terus acara-acara keislaman itu sudah dijadikan tradisi di beberapa daerah. Dan untuk yang kelima itu sebagai ritual dan perayaan. Dapat dilihat dari acara Maulid Nabi, hadroh biasa ditampilkan. Terus acara apa lagi? Shomirot Dan acara hari besar Islam lainnya. Ya. Yang terakhir itu sebagai komunitas dan kebersamaan. Dari acara-acara tersebut kita bisa menguatkan ikatan-ikatan sosial terhadap
sesama muslim, sesama penikmat hadroh atau penikmat musiknya gitu. Oke, mungkin dari materinya itu saja cukup. Mungkin ada teman-teman yang ingin dipertanyakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah jelas ya? Cukup Jelas ya? ya. Oke, kalau misalnya sudah jelas, kita langsung masuk ke bagian prakteknya. Sama-sama tadi kan kita sudah mendengar materi yang disampaikan kakak-kakaknya ya. Udah jelas ya, cukup jelas. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Oke, di hadroh itu ada dua kunci. Yang pertama ada kunci A dan ada kunci B. Nah, untuk kunci A-nya mau dipraktek sama Karati apa saya? Sama saya sendiri, Kak Paras ya. Oke, untuk kunci A, ketukannya itu seperti ini. Dung tak tak, dung 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 tak, tak dung tak tak, itu mengulang kembali, berulang gitu. Jadi untuk rumus kunci A utamanya itu seperti ini. Dung tak tak, dung 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 tak, tak dung tak tak, dung 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 tak, mengulang-ulang. Itu untuk kunci dasar dari kunci A. Dan untuk kunci dasar dari kunci B, Yaitu ada dung tak, dung tak, dung. Itu dilakukan juga secara berulang-ulang. Oke, sekarang saya praktekin dulu nih untuk cara ketukannya dari kunci A terlebih dahulu ya. Untuk ketukan dari kunci A dasar seperti ini. Sambil bisa diperhatikan untuk rumusnya, rumus kunci A itu seperti apa? Sambil diperhatikan. Seperti ini berarti ya. Dung tak tak, dung dung tak, dung tak tak, dung tak. Itu untuk rumus kunci A dasar, dan untuk rumus kunci kunci B ya. Oke, itu untuk kunci B. Nah, sekarang kita coba gabungkan antara rumus kunci A dan rumus kunci B. Gimana nih penggabungan suaranya? Oke, bisa kita barengin, Karati. 3, 2, 1. Oke, berarti kita sekarang coba kita praktekkan perpaduan antara hadroh dengan solawat nih. Gimana nih suaranya? Akankah masuk suara hadroh dengan solawat ataupun gimana? Sekarang kita coba. Oke, dari di sini ada Rezeki untuk vokalnya. Saya cuma hanya backingnya aja. Ya Rabbana Teman-teman, setelah penjelasan yang tadi dilakukan oleh Kak Elisa, Kak Arif, Kak Raffi, dan Kak Paras serta saya, setelah praktek juga tadi udah dilakukan ya. Nah, di sini kami ada sedikit pertanyaan atau quiz. Mungkin yang dari tadi memperhatikan ada sedikit hadiah di depan kalian ini yang bisa kalian dapatkan kalau bisa jawab pertanyaan tersebut. Cemilan lumayan buat cemil di pondok. Iya. Ayo, apakah pertanyaannya? Biasanya hadroh itu ada di acara apa aja sih? Oke, siapa yang menjawab? Oke, Rezeki. Biasanya di cara Maulid besar baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua juga bisa di acara Hari Tahun Baru Islam. Udah itu aja. Oke, Adriel mau pilih. Pilih apa? Apa yang mau diambil? Next lagi. Mungkin dari materi dan praktek serta kuisnya cukup sampai sini aja, dan buat teman-teman lain yang tidak dapat hadiah tidak perlu berkecil hati karena di sini ada makanan yang bisa kalian santap atau bawa untuk di pondok ya. Iya. Nah, mungkin dari saya itu aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.